pribadi maupun pimpinan Desa Kemiking Dalam ini menyempatkan diri untuk membuatkan proposal atau pengajuan kepada Bapak. Sebenarnya banyak Pak saya minta kan, tapi ya kita tekok lah dulu. Atau ada dua juga kita cari masing-masing RT atau ada dua bawah. Biasa mainnya di tengah ini di pangkal. Jalan berdebu, adonyo di Talang Duku. Taman Rajo, namo kecamatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua yang hadir disehatkan badannya. Sebelum saya lanjutkan apa yang dikatakan reses, saya akan bertanya dulu kepada Bapak Ibu, apa artinya reses? Siapa yang bisa dapat ampau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya adalah menampung aspirasi masyarakat. Ya. Yang diberikan kepada anggota DPRD Provinsi Jambi. Jadi setiap yang menampung aspirasi masyarakat itu namanya reses. Salah atau betul? Betul. Kurang lengkap. Ada yang lain? Reses itu merupakan kunjungan kerja, baik yang dilakukan secara anggota maupun perorangan secara berkelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udahlah pakai kopen, salah pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian, yang pertama Bapak Iqbal, sesuai dari pertemuan kemarin pada salah itu sore Jumat itu tinggal tanggal 2. Nah itu yang pertama masalah ketenaga honorer itu yang perlu dipertanyakan. Honorer, alhamdulillah saya lebih kurang 8 tahun honorer di sekolahan. Nah itu nampaknya masalah gaji itu apa? Itu tolong diperjuangkan kami masalah honorer. Itu di tenaga kerja selaku pendidikan. Yang kedua itu masalah jalan Pak. Jalan Kemiking Dalam dari pangkal sampai ke ujung, alhamdulillah itu setahu saya itu jalan pemerintahan kabupaten Pak. Itu belum, alhamdulillah belum tersentuh Pak. Diperhatikan karena kami sebagai masyarakat sudah puas Pak, jalan lubang itu kami tutupi dengan swadaya masyarakat. Tapi alhamdulillah tidak ada tindakan dari pemerintahan. Nah itu tolong diperhatikan. Nah, yang pertama itu tadi Pak, masalah tenaga istilahnya gaji honorer itu tolong diperhatikan karena tanggal 2 kemarin Bapak sudah pernah bercerita kemarin pertemuan itu sudah datang berapa orang di kantor apa itu Bapak bilang kemarin itu. Nah itu minta memperjuangkan masalah gaji. Alhamdulillah itu tadi saya 8 tahun Pak belum pernah tersenggol apapun. Nah itu masalah gaji. Itu. Saran atau masukan seandainya nanti kalau Bapak diizinkan oleh Allah untuk menjabat sebagai Bupati Muaro Jambi, yang pertama itu masukan saya untuk izin operasional mobil-mobil perusahaan Pak, yang mana kita ketahui jalan kita akses kita dari Kemingking menuju ke kota Jambi hanya satu Pak, tidak ada lain, cuman hanya lewat di Talang Duku. Nah, dimana kalau seandainya jalan itu lancar, itu juga termasuk memicu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Kemingking Dalam. Nah, jadi kalau seandainya nanti memang Bapak diizinkan oleh Allah, kami meminta Bapak bagaimana berkoordinasi dengan pihak perusahaan untuk contoh kayak pagi rata-rata
dari 100%, 60% saya rasa masyarakat desa Kemikin Dalam itu bekerja, ada yang di luar dan bersekolah, ada pun yang di luar di desa Kemikin Dalam, Pak. Nah, jadi untuk jam operasional keluar mobil tersebut tidak boleh lebih dari jam 9, Pak. Maksudnya jam 9 baru boleh jalan. Karena apa? Ya dibatasi. Karena apa? Pagi itu banyak anak-anak sekolah, masyarakat yang bekerja, Pak. Nah, sejauh ini keluhan kami masyarakat desa Kemikin Dalam hanya itu, Pak. Itu masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, Pak. Pertanyaan saya gini, Pak. Masalah sosial, Pak. Ya, masalah sosial. Masalahnya setiap bantuan yang datang itu kan jadi problem di masyarakat desa, Pak Kades. Jadi tolong macam mana selanjutnya supaya pembagian itu memang tepat sasaran. Pemerintah desa sudah mengajukan yang kira-kira yang pas untuk menerima, tapi nyatanya di atas tetap yang lama. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, saya sering ditanya orang masalah ini sertifikat Prona. Sedangkan Pak Jokowi kan menyiapkan masalah sertifikat Prona. Mengapa sekarang saya perhatikan 2 tahun ini tidak ada sertifikat Prona? Itu, Pak, yang keduanya. Yang ketiganya saya permintaan nih, Pak. Desa tadi minta masalah pendidikan. Saya masalah minta bantuan langgar, Pak, di RT 02. Nanti Bapak pulang di RT 2 sebelah kanan sesudah jembatan itu membutuhkan dana, Pak. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Yazid. Sesuai dengan judul di depan reses tahun 2023. Karena Bapak selaku wakil kami di Provinsi Jambi, dari awal sampai tadi belum saya dengar aspirasi yang dibawa oleh kawan-kawan itu aspirasi petani. Jadi saya membawa suara petani, Pak. Jadi ya, tadi kawan-kawan dari kelompok tani itu minta supaya saya ke depan minta bawa aspirasi dari petani. Jadi saya bicara di sini, Pak, karena Bapak wakil kami di Dewan. Kami selaku petani padi, Pak, di kelompok tani Rengas Tunjang, ini kewalahan, Pak. Sampai saat ini PPL pun tidak pernah turun. Turun hanya ninjau moto-moto. Tidak pernah ada solusi bagaimana petani ini. Yang pertama. Yang kedua, petani ini kebutuhannya banyak, Pak. Pertama, pupuk, obat-obatan. Kami hanya dengar ada pupuk subsidi, tapi tidak pernah sampai kepada petani. Pupuk subsidi itu murah, tapi petani tidak pernah mengenyamkan itu. Mohon, Pak, dibawa aspirasi kami ini, karena Bapak wakil kami. Pupuk, Pak, kami butuh pupuk murah. Sekarang kami sedang tanam padi. Sudah tanam apa kalau tidak dipupuk? Hasil apa yang harus kami harapkan? Sekarang kami tanam, Pak. Ketiga, obat-obatan, Pak. Sudah ditanam, perlu diobat. Sedangkan kami petani padi apa dayo tidak punya modal, Pak. Ini yang kami bawa, Pak. Karena Bapak wakil kami. Kami butuh bantuan itu, Pak. Hama, Pak. Tahun kemarin hampir gagal panen. Hama tikus. PPL-nya datanglah, Pak, tapi tidak ada solusi. Nah, ini juga kami mohon, Pak.
bagaimana tentang hama ini, hama tikus. Tahun kemarin hampir gagal panen, serangan tikus. Nah ini jangan tahun ini kami gagal lagi Pak. Kalau gagal terus, petani tidak ada yang mau lagi buat menggarap sawah Pak. Akhirnya tanam sawit semua Pak. Ya Pak. Nah ini aspirasi kami. Nah inilah yang kami bawa, minta agar Bapak selaku wakil kami sedikit banyaknya dapat memperhatikan kami. Ada yang terakhir Pak, ini ada titipan yang terakhir, mesin padi Pak, gilingan padi. Nah ini titipan yang terakhir tadi, bagaimana desa kami kan tak punya gilingan padi Pak. Di waktu ada kunjungan bupati dulu kami minta juga, tak ada Pak sampai kini realisasinya mesin padi itu. Nah mungkin Pak Ipan jadi bupatinya, mungkin kami doakan Pak Ipan. Hanya itu dulu yang perlu kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Pak, pertanyaan saya ini menyangkut individu Pak ya, sifatnya saya bekerja, katakanlah saya kerja di suatu perusahaan. Tapi pada beberapa waktu yang lalu, waktu ada pertemuan Bapak di rumah tim des, ya tepatnya di RT 5 juga Pak Mengking kan. Kalau nggak salah ada Bapak juga bicara masalah itu. Barusan juga Bapak juga ada ya masalah CSR Pak. Ya CSR. Jadi kami selaku karyawan Pak, ini baru mau sudah dibicarakan waktu ada meeting itu Pak kan. Ya kalau bicara rasa untuk individu pribadi saya rasa orang banyak yang kerja sebagai karyawan Pak ya. Jadi apa karyawan itu bisa di CSR kan Pak? Karyawan itu apa bisa di CSR kan? Ya terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Izhar, tinggal di RT 06 Kemingking Dalam. Jadi yang saya perjuangkan itu bukan untuk Kemingking Dalam ya Pak, tapi untuk Kecamatan Taman Rajo. Jadi mungkin Bapak lah tahu juga bahwa usia Taman Rajo itu sudah 13 tahun Pak. Sudah 13 tahun, kalau tidak salah berdirinya itu tuh bulannya saya lupa, tapi tahunnya 2010. Nah, jadi selama 13 tahun itu kami merasakan bahwa pelayanan publik itu baru 50% ada di kami Pak. Cuman ada pelayanan itu cuman ada di kantor camat. Ya. Tapi kalau hal-hal lain kami harus pergi ke kecamatan lain. Salah satu contoh, misalnya ada warga hukam atau warga manismato yang nak nikahkan anaknya, dia harus ke Jambi Kecil, ke kantor kuaket sana. Betul? Ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di desanya itu, entah pencurian, entah perampok segala macam, kami juga harus ke Jambi Kecil melapor ke Polsek Mauspo. Nah, makanya kata saya baru 50% pelayanan itu bisa kami rasakan. Jadi di situ kami mohon petunjuk Bapak, macam mana supaya Kecamatan Taman Rajo kok sama dengan kecamatan-kecamatan lain. Dia punya kantor camat, kami pengen punya kantor camat. Oh, dia punya kuaket, kami kok pengen punya kuaket. Dia punya polsek, kami kok pengen punya polsek. Nah, jadi kami kok mohon petunjuk Bapak, apa yang harus kami lakukan, ya? Kok kita coba melalui wakil kita dulu ada tuh. Kalau wakil dah telah, baru kita rakyat kok kaki. Kok wakil cuma di kita kok, wakil rakyat yang rakyat itu kita. Yo, tapi wakil rakyat kita kok beda dengan wakil bupati, wakil gubernur. Kalau wakil bupati, Pak Wabub, kau tinggal dulu ya, aku berangkat. Nah kemana Pak? Aku nak Lombok dulu, ada tugas sana. Kata Pak Gubernur kaki jam tu Pak Wagub, kau tinggal dulu, aku nak ke Thailand, ada tugas. Tapi wakil rakyat kau, wakil nak pergi terus, rakyat ni tinggal terus.
Coba sekali-sekali rakyat ke bulan suruh pergi, wakil tinggal. Nah, jadi itu Pak, sesuai dengan apa yang kami rasakan di Taman Rajo, itulah. Pertama, kami ingin petunjuk macam mana caranya kami dapat supaya didirikan kuaket di Taman Rajo, didirikan pula polsek di Taman Rajo. Kalau masalah jalan itulah Bapak, dapat lagi kami sebut, Bapak lah ngalami dewe. Ya, nah jadi mungkin itulah, terlebih dahulu kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.